Oke, selamat malam Pak Eko dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mbudiki dengan NIM 2413131013. Pada video ini saya akan membahas isu etis yang sangat penting dalam dunia kesehatan modern, yaitu privasi dan kebocoran data pasien. Alasan saya memilih isu ini karena saat ini rumah sakit semakin banyak menggunakan teknologi digital seperti sistem rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan, dan cloud database. Nah, walaupun teknologi ini mempermudah pelayanan, tetapi risiko kebocoran data pasien itu juga semakin membesar. Dan data pasien adalah informasi sensitif sehingga penyalahgunanya dapat berdampak serius pada keamanan dan martabat pasien. Nah, yang berikut itu penjelasan isu etis. Nah, inti masalah etis dari isu privasi dan kebocoran data pasien adalah itu bagaimana menjaga agar informasi medis seseorang itu dapat aman dan hanya digunakan untuk tujuan perawatan, bukan untuk hal lain yang dapat merugikan pasien. Inti masalahnya etisnya itu ketika data medis yang seharusnya bersifat rahasia itu malah dibocorkan atau dicuri serta dijual atau disalahgunakan. Nah, hal ini tuh melanggar hak pasien dan kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi dari pasien. Nah, isu ini muncul pada teknologi modern itu karena adanya beberapa hal. Yang pertama itu karena rumah sakit sekarang itu memakai sistem digital yang terhubung dengan internet. Yang kedua itu banyak data pasien disimpan di server atau cloud. Yang ketiga itu sistem yang tidak dilindungi dengan baik yang dapat mudah diretas. Yang keempat itu kebiasaan manusia seperti password lemah atau akses tidak terkontrol seperti membesar risiko. Terus yang berikut itu kurangnya literasi keamanan siber di fasilitas kesehatan. Nah, hubungannya dengan elektromedis itu sekarang ini tidak hanya mengurus perangkat teknis. Elektromedis itu tidak hanya mengurus perangkat fisik alat, tetapi juga perangkat yang memiliki koneksi data seperti monitor pasien, PACS, dan sistem rekam medis elektronik. Nah, teknis elektromedis itu berperan di dalamnya itu contohnya memastikan perangkat aman, melakukan maintenance, mengatur akses perangkat, serta mencegah agar alat terkoneksi tidak menjadi celah kebocoran data. Nah, yang berikut itu kasus nyata atau hipotensi. Nah, kasus nyatanya itu pada tahun 2003 terjadi kebocoran data pada pasien BPJS Kesehatan yang membuat data lebih dari 200 juta penduduk Indonesia itu bocor di internet. Nah, data tersebut mencakup nama, nik, riwayat kesehatan hingga alamat pasien. Nah, yang terjadi itu pada pasien, data tersebut kemudian dijual di forum internet. Nah, beberapa pasien mengalami diskriminasi sosial karena informasi medisnya itu tersebar luas di internet. Nah, dampaknya itu yang pertama, pasien itu bisa mengalami kerugian privasi bahkan tekanan psikologis. Dampak bagi rumah sakit itu kehilangannya kepercayaan publik dari masyarakat atau orang lain.
Yang berikut, tenaga kesehatan atau teknis elektromedis itu dianggap lalai menjaga sistem dari pasien tersebut. Nah, sehingga muncul risiko itu: yang pertama, pemeriksaan data; yang kedua, penyalahgunaan identitas pasien; yang ketiga itu stigma sosial dan diskriminasi, serta gugatan hukum terhadap rumah sakit. Nah, yang berikut itu analisis etis. Nah, analisis etis muncul karena bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan tetapi tetap menjaga hak pasien atas kerahasiaan informasi. Nah, pihak yang bertanggung jawab itu, yang pertama, rumah sakit wajib menyiapkan sistem keamanan data yang memadai. Terus yang kedua itu vendor atau penyediaan sistem digital memastikan software aman dan terenkripsi. Yang ketiga itu tenaga kesehatan dan administrasi itu menjaga kerahasiaan akses data pasien. Terus yang berikut itu teknis elektromedis memastikan perangkat yang terhubung tidak menjadi celah peretasan. Yang berikut itu tim IT rumah sakit menjaga firewall, encrypt, dan akses service. Nah, dampaknya itu untuk pasien, kehilangan privasi, trauma, dan risiko penyalahgunaan data. Yang berikut untuk rumah sakit itu reputasi rusak, denda, tuntutan, dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Terus untuk teknis elektromedis itu meningkatnya tanggung jawab profesional untuk memastikan perangkat tetap aman dan sesuai standar digital health-nya. Terus yang berikut solusi atau rekomendasinya itu untuk menjaga kebocoran data pasien itu ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu sistem keamanan digital yang kuat. Contohnya itu menggunakan enkripsi data, firewall, autentikasi atau dua faktor, dan jaringan yang terpisah untuk data medis. Yang kedua itu pembatasan akses data. Contohnya hanya petugas yang berkepentingan saja yang boleh membuka data pasien. Setiap akses dicatat dalam log. Nah, yang ketiga itu SOP keamanan data dan pelatihan rutin. Itu rumah sakit harus membuat SOP terkait penggunaan sistem informasi dan melatih staf tentang bahaya kebocoran data. Nah, yang keempat itu peran teknis elektromedis. Nah, teknisi itu harus memastikan perangkat yang terkoneksi dengan jaringan aman, melakukan update, dan mencegah akses ilegal melalui perangkat medis. Yang kelima itu audit keamanan berkala. Nah, rumah sakit itu harus rutin melakukan audit sistem IT untuk menemukan celah sebelum terjadinya kebocoran data. Nah, jadi kesimpulan dari saya tentang privasi dan kebocoran data pada pasien itu, privasi dan kebocoran data pada pasien itu merupakan isu etis yang sangat penting karena berkaitan dengan hak dasar pasien di dalam sekarang itu di era digital, di mana keamanan data menjadi tanggung jawab bersama, serta termasuk tenaga elektromedis yang berperan di dalamnya itu. Dengan sistem keamanan yang baik dan pemahaman etis yang kuat, kita dapat melindungi pasien dan risiko penyalahgunaan data pasien. Demikian analisis saya terkait isu etis, privasi, dan kebocoran data pasien. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.